أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, memperoleh pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang tadi sama-sama kita simak dan kita bacakan adalah dari surah Al-Hadid ayat ke-7. Dan langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustazah Lili Rahmawati. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus Ustadz David Khalik yang selalu setia bersama kita semua dalam program Cahaya Hati Indonesia di iNews, yang mudah-mudahan beliau juga selalu Allah berikan keberkahan. Amin. Dan selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Insya Allah nanti berikutnya beliau akan gantikan kita-kita di sini nih ya. Menjadi the next Ustadz ya. Yang insya Allah karena akhlak beliau, ilmu beliau luar biasa Bu. Ibu-ibu juga mudah-mudahan yang hadir senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan ya. Dan juga tentunya dimudahkan segala urusan, terutama dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka yang amin insya Allah dikabul. Amin ya Allah. Kalau dikasih kode baru nyaut amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ayat yang dibacakan adalah surah Al-Hadid, ayat yang ke-7. Ini di dalam surat Al-Hadid ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminu billahi wa rasulih. Perintah yang pertama adalah kita diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini insya Allah sudah beriman semua ya. Maka kalau nggak beriman kayaknya nggak kuat duduk di sini ya. Betul. Karena dari tadi lamaan ibu sama saya gitu kan. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan jadi amal saleh ya Bu ya. Amin. Amin. Ya Allah, Ngantuk amin. juga nggak apa-apa Bu. Karena kalau orang yang duduk di majlis ilmu sekalipun dia bari ngantuk tetap Allah kasih keberkahan. Amin. Itulah salah satu keutamaan daripada kita gemar duduk di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Perintah yang pertama aminu billahi wa rasuluh, kita diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kalau kita sudah diperintah beriman maka iman itu diucapkan dengan lisan, dikuatkan, takkidkan dengan hati dan dibuktikan melalui perbuatan. Maka ketiga hal ini harus sinkron. Jangan ada ngomong lain, perbuatanlah lain. Maka tandanya imannya belum sempurna. Nah, aminu berasal dari kata amana yu'minu imanan. Orang yang beriman maka dia punya keyakinan, bisa dipercaya. Karena orang yang beriman adalah orang yang juga amanah, mampu mengemban kepercayaan, mampu mengemban amanah. Kemudian perintah yang kedua dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan Allah yang kedua memerintahkan kepada kita untuk menafkahkan sebagian hartamu yang Allah sudah berikan kepadamu dan engkau sebagai penguasanya. Artinya harta itu adalah amanah, bukan milik kita seutuhnya ya. Karena harta yang kita dapat apakah itu dari hasil kerja keras kita
ataupun harta warisan dari orang tua, sesungguhnya itu haknya atau hakikatnya atau hakikinya adalah milik Allah. Kita hanya kebagian amanah karena kita termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diperintahkan untuk berinfak karena Allah yakin mereka yang beriman pasti mampu mengemban amanah berupa diberikan harta, maka nafkahkanlah ke jalan yang baik, gitu ya. Infak ini memiliki pengertian sorful mal ala wujuhil masalih. Kata ulama Imam Fakhruddin mengatakan bahwa infak itu pengertiannya membelanjakan harta kepada hal-hal yang baik. Jadi kalau membelanjakan harta yang kita punya atas izin Allah, kita diberikan amanah, dan itu tidak kita belanjakan dengan hal-hal yang maslahah atau baik, maka jatuhnya kita bukan berinfak. Gitu ya Bu ya. Itu kata ulama dan penjelasan daripada tafsir kita di kesempatan hari ini ya. Jadi beda infak. Infak ini memiliki pengertian umum itu. Lalu kalau sedekah itu bagian dari infak. Dan zakat pun merupakan rincian dari infak. Bedanya sedekah dengan infak, kalau sedekah itu tidak diwajibkan. Artinya dia sifatnya sunnah. Tapi kalau zakat maka dia adalah memiliki hitungan harta yang khusus. Mengeluarkannya bimalil maksus dengan harta yang khusus juga. Dan itu yajibu sorfuhu dan diwajibkan dikeluarkannya untuk siapa? Li asnafil maksus, untuk orang-orang yang berhak. Yang ada khususnya itu berapa orang? 8 orang. Jadi itu. Jadi kalau sedekah kata ulama, maka fa'akhfaha silakan engkau keluarkan. Infak silakan engkau keluarkan. Kalau infak untuk kebutuhan yang baik, seperti ibu punya harta, maka disalurkan kepada yang baik, seperti misalnya pergi haji ya, kemudian bersedekah, kemudian juga berzakat. Nah sedekah sunnah, maka fa'akhfaha dianjurkan, diutamakan, disembunyikan. Masya Allah. Terima kasih, demikian Ustaz David. Terima kasih banyak Ustazah Lili. Masya Allah. Jadi kita banyak tertipu dengan dunia ya Bu ya. Ya, beli. Ternyata harta itu yang kita pakai ya. Tapi yang kekal itu adalah yang kita sedekahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ya lanjut. Nama ibu dan pertanyaannya apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Sukmana Irawati. Siapa Ibu? Nuni Sukmana Irawati. Ibu Nuni ya? Iya. Ya silakan pertanyaan. Dari Ibu Majelis Taklim As-Sakinah Yap. di Masjid Al-Hidayah Lipu Al-Hidayah. Karawaci. Ya. Kepada pertanyaannya kepada Ibu Ustazah Lili Rahmawati. Baik Ibu, ini sangat menarik mengenai sedekah. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kami perlu sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis sedekah, Ustazah. Kadang-kadang kita itu profesinya misalkan guru gitu ya, atau apalah dokter dan lain sebagainya. Kemudian kita mendermakan kita ke salah satu instansi atau pondok pesantren. Apakah itu profesi itu kita kan nggak diminta dibayar? Apakah itu termasuk sedekah? Atau yang misalkan kita punya dana atau aset, kemudian kita manfaatnya kita berikan kepada murid-murid untuk ditempati atau tanpa bayar gitu ya. Mungkin kos atau apa yang tanpa bayar. Apakah itu termasuk sedekah? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuni ya. Ya Bu Nuni. Ibu Nuni pertanyaannya luar biasa, bisa jadi mewakili jamaah-jamaah yang lain. Apakah kalau saya diundang ke sebuah lembaga pendidikan atau pesantren, tapi saya memberikan kemampuan saya berupa ilmu pengetahuan, apakah itu termasuk sedekah? Pertama tergantung niat. Kalau ibu niatnya lillah, maka jatuhnya itu sedekah ya. Nah kemudian tidak ada perintah khusus terkait apa yang bisa kita sedekahkan. Maka apapun kebaikan yang kita berikan dengan ikhlas, dengan niat yang tulus kepada saudara kita, maka itu jatuhnya sedekah. Hatta tabassumuka fi wajhi akhika sedekah.
Bahkan senyummu saja kepada saudaramu yang di kanan, yang di kiri, yang di depan nih sama saya. Jadi kalau yang cemberut mulai senyum sekarang. Maka itu pun sedekah gitu. Maka tenaga, perhatian itu sedekah kalau niatnya mengharap ridho Allah. Apalagi berupa harta. Harta yang kita punya apa? Nggak mesti harus yang bagus-bagus, tapi kalau itu manfaat, Masya Allah, tabarakallah. Karena dalam sebuah kitab Usfuriyah itu disebut, ini hikmah daripada bersedekah. Ketika sesuatu yang engkau ingin sedekahkan, sebelum itu sampai ke tangan yang meminta atau yang menerima, karena sedekah tidak perlu harus diminta juga kan. Sesuatu itu seumpama pulpen aja yang kecil gitu ya. Itu kita mau sedekahin kepada sebelah kita. Punya pulpen enggak? Saya lupa nih enggak bawa. Kita bawa 5. Lu pinjam aja ya, pedih amat. Nih, udah buat ente aja. Sedekah jatuhnya, ikhlas ya. Maka itu pulpen sebelum sampai ke orang yang tadi nanyain pulpen, itu diterima dulu Bu sama Allah. Kemudian fatakallam, maka pulpen itu berbicara bi khamsati kalimatin. Waduh, sudah digini-gini nih. Bi khamsati kalimatin, dengan 5 ucapan. Salah satu diantaranya, ya Allah, ini kan aku pulpen kecil, maka jadikanlah ini sesuatu yang besar. Tuh, ya Allah, dulu aku ini ditahan-tahan, nggak mau dikasih ke orang, maka jadikanlah ia sesuatu yang engkau cintai. Tuh. Jadi itu baru 2 kalimat. Karena 3 kalimat lagi mudah-mudahan kembali kita diundang ke sini ya. Demikian Mas David ya. Makasih banyak Ustazah Lili. Waktunya dikit banget ya Bu ya. Lain kali Ustazah Lili kita bikin 1 jam sendiri deh Bu ya. Mesti diundang nih ke sini insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Terima kasih Habis juga Ustazah ngomong tadi ngingetin lagi bahwa senyum aja sedekah. Saya yang tadinya lagi begini langsung langsung senyum. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, kita jeda sebentar, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.